Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ridwansyah dari kelas 1D semester 1 jurusan Teknologi Informasi. Nah, sekarang saya ingin membahas sedikit tentang modul ketujuh basis data tentang COD, COD Normal Form atau BCNF. Kita langsung saja ke materinya. Ada pengertian basis data, pengertian normalisasi basis data, tujuan normalisasi basis data, tahapan normalisasi basis data, dan contoh bentuk normal pertama BCNF. Terus di sini ada bab 1 pendahuluan pemrosesan basis data sebagai perangkat sangat diperlukan oleh berbagai bidang perusahaan. Dalam pengembangan sistem informasi diperlukan basis data sebagai media penyimpanan basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang saling terhubung dan kumpulan program untuk mengakses data. Tujuan utama basis data sendiri adalah menyediakan cara menyimpan dan mengambil informasi secara mudah dan efisien. Basis data dapat mempercepat upaya pelayanan kepada pelanggan, menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat sehingga membantu pengambilan keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Banyak aplikasi yang dibuat dengan berlandaskan pada basis data, antara lain semua aplikasi pemesanan dan penjadwalan penerbangan, proses registrasi dan pencatatan data mahasiswa pada perguruan tinggi, aplikasi pemrosesan penjualan, dan sebagainya. Maka kita perlu menerapkan perancangan sistem informasi terdiri dari konseptual data model dan fisikal data model. Salah satu bentuk pemodelan basis data yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah CDM. Merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Kita langsung untuk rumusan masalahnya. Ya, tadi ada kesalahan sedikit. Apa itu basis data, apa itu normalisasi basis data, apa saja tujuan normalisasi basis data, terus apa saja tahapan normalisasi basis data, bagaimana contoh bentuk normal pertama, bentuk normal BCNF ya. Jadi ya, langsung lanjut ke tinjauan pustaka. Database atau basis data adalah sekumpulan dari data dan informasi yang tersimpan dan tersusun rapi pada ruang penyimpanan komputer secara sistematik, sehingga mudah saat diakses oleh program komputer guna mencari keberadaan suatu data. Dalam database ada suatu perangkat yang bertugas untuk memanggil query ya, basis data sesuai dengan kebutuhan yang bernama Database Management System atau bisa disingkat DBMS. Istilah database ini muncul pertama kali dari istilah ilmu komputer, tapi sekarang ini istilah database yang umum dan memiliki arti yang luas. Database masih tersedia aplikasi-aplikasi untuk membuat database, baik itu yang secara bersifat gratis ataupun yang berbayar seperti MySQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle, dan banyak lagi. Selain itu, masih banyak lagi jenis database yang ada saat ini. Terus pengertian normalisasi data. Pengertian normalisasi basis data merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut berbagai entitas dalam satu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Atau pengertian singkatnya, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Database 1NF, 2NF, dan 3NF akan sering ditemui ketika akan membuat sebuah database yang optimal. Jika Anda ingin membuat jika ini
ingin menjadi seorang database administrator atau DBA harus tahu bagaimana cara normalisasi database yang optimal. Misalkan suatu saat ketika website yang Anda buat mengalami penurunan kinerja, mungkin Anda akan ditanya apakah database tersebut sudah dinormalisasikan dengan benar atau belum. Dua, lalu ada tujuan normalisasi. Tujuan normalisasi basis data, tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data. Data berada pada tabel yang tepat. Jika ada dalam data tersebut belum dinormalisasikan, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama ada insert anomali, yaitu situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Delete anomali, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya data yang diharuskan tidak terhapus mungkin ikut terhapus juga. Yang ketiga, ada update. Update anomali, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian, data yang diubah tidak sesuai dengan data yang diperintahkan atau yang diinginkan. Tahapan normalisasi basis data. Tahapan normalisasi basis data, bentuk normalisasi kedua 2NF adalah lebih baik dari bentuk normalisasi pertama atau 1NF. Bentuk normal ketiga atau 3NF adalah lebih baik dari bentuk normal kedua atau 2NF. Untuk kepentingan rancangan database sendiri dalam bisnis, bentuk normal ketiga adalah bentuk yang terbaik atau yang baik saat ini dalam proses normalisasi. Sudah termasuk mencukupi. Normalisasi dengan level yang paling tinggi tidak selalu diharapkan. Jadi, normalisasi yang dilakukan sepanjang dirasa sudah cukup normal dengan mengikuti persyarat normalisasi di atas. Berikut ini adalah bentuk-bentuk tahapan normalisasi basis data. Pertama ada bentuk tidak normal atau unnormalis. Bentuk tidak normal unnormalis merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Lalu, pada bentuk tidak normal terdapat repeating group, pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini dapat menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, insert, update, dan delete, atau biasa disebut anomali. Bentuk normal kesatuan 1NF. Suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal kesatuan bila setiap data bersifat atomik, yaitu setiap irisan, barisan, dan kolom hanya mempunyai satu nilai data. Tujuan 1NF adalah membuang adanya perulangan redundansi data, menghindari adanya pencatatan null value. Yang ketiga ada menjaga setiap entry data dari relasi perpotongan baris kolom yang memiliki maksimal satu nilai tunggal. Yang ketiga ada bentuk normal kedua atau 2NF. Suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal kedua bila relasi tersebut sudah memenuhi bentuk normal ke-1 dan atribut yang bukan key sudah tergantung penuh terhadap key-nya. Bentuk normal yang ketiga atau 3NF, suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal ketiga bila relasi tersebut sudah memenuhi bentuk normal yang sebelumnya atau normal yang kedua. Dan atribut yang bukan key tergantung transitif terhadap key-nya. Terus ada Boyce Cout normal form BCNF atau BCNF. Suatu relasi R dikatakan dalam bentuk BCNF jika dan hanya jika setiap atribut kunci key pada suatu relasi adalah kunci kandidat key. Jadi ini adalah contoh bentuk normal pertama. Bentuk normal BCNF ya. Sebuah relasi memenuhi syarat BCNF jika setiap determinan dalam relasi tersebut adalah kandidat key. Ini berarti setiap determinan dalam relasi BCNF bernilai unik. Relasi BCNF tidak harus melalui 3NF terlebih dahulu. Pengecekan BCNF perlu dilakukan apabila relasi tersebut memiliki dua komposit kandidat yang
atau lebih, dan sekurang-kurangnya ada sebuah satu atribut yang overlap. Nah, normalisasi database bentuk normal Boy-Siod BCNF. Sebagai contoh, lihat artikel sebelumnya yang membahas proses normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Berikut adalah hasil normalisasi tahap 2NF. Berikut contoh data di bawah merupakan pada kasus toko market sederhana. Jadi ada nomor faktur, tanggal, kode member, nama member, kode barang, nama member, alamat member, jumlah, harga, nomor telepon, kode karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor telepon karyawan. Lalu ada tabel transaksi, no faktur, kode barang, dan jumlah. Lalu ada tabel barang, kode barang, nama barang, dan harga. Jadi ketiga relasi di atas semuanya 2NF karena atribut bukan primary key tergantung fungsional pada keseluruhan primary key, relasi, tabel barang, dan detail transaksi. Yang telah memenuhi 3NF karena tidak memiliki ketergantungan transitif, relasi tabel transaksi belum memenuhi 3NF karena masih memiliki ketergantungan transitif. Relasi tabel tidak memiliki komposit kandidat key determinannya, yaitu kode barang bernilai unik dan merupakan primary key. Dengan demikian, relasi tabel pesanan telah memenuhi BCNF normalisasi. Untuk CDF ada tabel karyawan, ada kode tabel member, ada kode member, nama member, alamat member, dan nomor HP member. Di mana atribut key sebagai primary key dan kunci utama diikuti oleh atribut lainnya sebagai atribut yang bertergantungan pada kunci utama, sehingga data tersebut menjadi data yang minimalis karena user tidak kebingungan dalam penyusunan database yang tersedia dan mudah untuk dimengerti. Pada tabel karyawan, pada tabel kasir ada kode karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor HP karyawan. Nah, pada tabel karyawan yang dimana atribut kode karyawan menjadi primary key atau kunci utama dan diikuti oleh atribut lainnya sebagai atribut yang bertergantungan pada kunci utama. Nah, penutup. Pada bentuk normal CODD, suatu tabel dikatakan BCNF. Jadi dalam banyak kasus relasi yang memenuhi 3NF biasanya sudah memenuhi BCNF. Bila dianggap perlu, pengecekan BCNF dilakukan hanya apabila relasi tersebut memiliki sekurang-kurangnya 2 komposit kandidat key dan paling sedikit ada sebuah atribut yang overlap. Ya, cukup hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan atau salah dalam pengetikan. Saya Nur Ridwan Syah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.